Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva dan diputar mengelilingi sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu X sama dengan A dan sumbu Y sama dengan B, dan seterusnya menggunakan program autograph. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik menu autograph, klik icon autograph, dan muncul tampilan 2 dimensi. Tampilan ini kita hilangkan saja karena kita ingin mencari volume membutuhkan tampilan 3 dimensi. Untuk menampilkan tampilan 3 dimensi, klik file, klik new 3 dimensi graph pack, muncul tampilan dengan background berwarna hitam. Kita edit agar backgroundnya tidak berwarna hitam dengan cara klik highlight background. Langkah berikutnya adalah klik XY orientation, pilih XY orientation. Kita inginkan agar kotak keterangan di sebelah kanan kita klik ke range. Kita atur sumbunya agar sesuai dengan keinginan kita. Kita klik axis, edit axis, misalnya X dari 0 sampai dengan 5 dan Y dari 0 sampai dengan 16 atau 17. Kemudian kita klik OK. Untuk menggambar persamaan, kita klik equation, enter equation. Misalkan persamaan 1, masukkan Y sama dengan misalkan X kuadrat. Kemudian kita centang plot 2 dimensi equation, kita klik OK. Dan bila ingin menambah equation, klik equation, enter equation, masukkan persamaan berikutnya, misalnya Y sama dengan 4X. Kemudian kita centang plot as 2 dimensi equation, kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya adalah carilah luasnya terlebih dahulu dengan cara klik edit, select all, klik object, fin area, menggunakan metode persekipan negatif. Titik awalnya mulai dari 0 dan titik akhirnya telah kita ketahui pada tutorial sebelumnya, yaitu 4, karena titik potong kedua grafik itu adalah 4 dan kita putar terhadap sumbu X. Banyak persegi panjang 5, kita biarkan 5, kemudian kita klik OK. Ya. Untuk menemukan volumenya, klik pada persegi panjang, kemudian klik object, kemudian klik fin volume. Nah, ini diputar terhadap Y sama dengan 0, artinya terhadap sumbu X, karena di sepanjang sumbu X nilai Y sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Hasil perputarannya belum lengkap, oleh sebab itu kita edit sumbunya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Y misalnya dari minus 17 sampai dengan 17, begitu pula dengan Z dari minus 17 sampai dengan 17. Kemudian kita klik OK. Ya. Tampilan ini berbentuk tampilan 2 dimensi. Tampilan ini juga bisa kita putar agar melihatnya dari berbagai arah. Bila kita ingin menganimasinya atau melihat cara luas dari keempat persegi panjang itu berputar, maka kita klik pada bangun yang terbentuk, kemudian klik animation object, kita pilih animate, kita pilih pengulangan otomatis, kita atur kecepatannya biar agak cepat, kemudian kita klik OK. Jalankan animasi dengan cara klik tombol menjalankan. Di sini terlihat bahwa hasil perputarannya
seperti ini dan bisa dilihat dari berbagai arah. Ya. Misalnya banyak versi panjang kita tambah, misalnya 6, maka kita terlihat bahwa banyaknya versi panjang 6. Namun untuk sementara kita perhatikan dulu untuk banyak versi panjang sama dengan 5. Di sini volume yang terbentuk adalah 129,76128 pi satuan volume. Bila kita tingkatkan menjadi 6, maka banyak persegi panjang meningkat dan luasnya itu semakin mendekat kebenaran. Misalnya menjadi 7, volumenya terus berubah. Misalnya menjadi 100, volumenya akan semakin mendekati kebenaran. Nah, ini apabila diputar terhadap sumbu X. Jika kita inginkan agar perputaran ini terhadap sumbu Y sama dengan 2 misalnya, caranya klik double, terus klik Y sama dengan misalnya 2, kemudian kita klik OK. Ini hasil perputaran apabila diputar terhadap sumbu Y sama dengan 2. Bila banyak persegi panjang kita kembalikan ke bentuk 5, kita kembalikan ke angka 5, kita bisa lihat hasil perputarannya dengan cara yang lebih akurat. Misalkan kita ingin agar diputar terhadap sumbu Y sama dengan 4 misalnya, atau 3 misalnya, dan kita klik OK, maka kita peroleh hasil seperti ini. Inilah hasil perputaran dengan sumbu putar adalah Y sama dengan 3. Bisa dilihat dari berbagai arah. Bila kita tingkatkan hingga 100, kita bisa memperoleh bangun yang sebenarnya. Dan volume yang kita peroleh adalah 72,522267. Bagaimana kalau kita bangun yang kita peroleh adalah diputar terhadap sumbu X sama dengan sekian atau sumbu Y? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buat tampilan baru, kemudian kita pilih 3 dimensi. Kita atur tampilan sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih background yang berwarna putih, tampilkan dialog di sebelah kotak keterangan sebelah kanan. Kita ikuti langkah yang tadi, pilih X orientation, pilih edit sumbu, misalkan X dari 0 sampai dengan 5, Y dari 0 sampai dengan 17. Kemudian kita klik OK. Untuk memasukkan persamaan, langkah-langkahnya adalah pilih equation, kemudian enter equation. Persamaan pertama, pada gambar di samping kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, oleh sebab itu kita harus rubah agar yang menjadi variabel bebas adalah variabel Y, sedangkan variabel terikat adalah variabel X. Caranya kita rubah X sama dengan persamaan ini, kita rubah X sama dengan akar Y. Kemudian kita centang plot as 2 dimension equation, kemudian kita klik OK. Nah, ini
terlihat bahwa gambarnya hanya sampai pada nilai Y sama dengan 4. Oleh sebab itu kita bisa rubah dengan cara klik double pada grafiknya, kemudian kita pilih startup, kita klik manual, kita pilih sampai dengan 17 misalnya, kemudian kita klik oke lagi ya. Bila ingin menambah persamaan, klik equation, enter equation. Persamaan kedua yang tadi terbentuk adalah Y sama dengan 4X. Kita bisa rubah menjadi X sama dengan 1/4Y. Kita centang koordinat kartesian, terus kita klik OK. Ini juga sampai dengan 4 saja. Kita bisa klik untuk kita merubahnya sampai dengan 17. Terus kita klik OK. Ya. Untuk mencari luasnya, pertama adalah kita klik menu edit, pilih select all, pilih object, pilih fin area. Nah, untuk gambar yang pertama kita menggunakan metode persegi panjang dan batas bawahnya 0 sampai dengan 4. Tapi kali ini karena terhadap sumbu Y, maka kita memiliki batas atasnya sampai dengan 16 karena titik potongnya adalah 4,16. Kita biarkan perdebatannya persegi panjang 5, kemudian kita klik OK. Ya, hasil yang terbentuk adalah seperti ini. Hasilnya 4, sedangkan persegi panjang yang satunya memiliki lebarnya 0. Untuk menemukan volume, kita klik pada persegi panjang ini, terus pilih animation object, saya ulangi. Untuk menentukan volume, kita klik pada gambar persegi panjangnya, kemudian kita pilih objek, kemudian kita temukan volume. Nah, kemudian kita klik OK. Ya, hasilnya adalah hasil perputaran terhadap sumbu Y. Kita bisa atur sumbunya biar gambarnya semuanya terlihat jelas. Yang kita edit adalah sumbu X nya dari minus 5 misalnya sampai dengan 5. Setnya dibiarkan tetap. X nya dari minus 16, minus 17 sampai dengan 17 saja. Y dari sampai 17. Setnya kita biarkan tetap, kemudian kita klik OK. Kita salah edit sumbunya, kita biarkan 0 sampai dengan 5, sedangkan Y mulai dari minus 17 sampai dengan 17, kemudian kita klik OK. Masih salah lagi, kita edit ini dari minus 5 sampai dengan 5, Y dari minus 11 sampai 11. Kita klik OK. Berarti X nya, berarti sumbu Y nya perlu kita rubah lagi. Y mulai dari 0 saja
sampai dengan 17. Kemudian kita klik OK. Ya, bangun yang terbentuk adalah seperti ini. Y-nya bisa kita tingkatkan sampai 18 saja. Klik OK. Ya. Nah, ini bisa kita putar untuk melihat ke berbagai arah. Ini hasil perputaran terhadap sumbu Y. Nah, untuk menganimasinya kita bisa klik bangun yang terbentuk, klik animation object, pilih animate, pilih pengulangan otomatis, tingkatkan kecepatannya, kemudian kita klik OK. Kita jalankan animasi. Ya. Inilah hasil perputarannya terhadap sumbu Y. Bila kita tingkatkan banyak persegi panjang, kita peroleh volume yang juga semakin meningkat. Misalnya 6, volumenya berubah menjadi 41,48. Bila kita ubah menjadi 50, maka volumenya berubah menjadi 42,696 pi satuan volume. Nah, dan kita lihat bahwa volume ini mendekati volume yang sebenarnya yang telah kita inginkan. Nah, bila kita ingin agar sumbu putarnya adalah sumbu kita edit sumbu putarnya. Dengan cara klik double. Misalnya sumbu putarnya adalah X sama dengan 2 misalnya. Kemudian kita klik OK, maka kita peroleh hasil perputarannya adalah sebagai berikut. Itu hampir menyerupai 2 buah kerucut dengan ukuran yang berbeda. Bila kita inginkan agar bangun yang kita putar terhadap sumbu X sama dengan 2 misalnya, X sama dengan negatif 2, maka kita bisa memperoleh hasil sebagai berikut. Ya, hasil ini kita perlu mengedit sumbunya. Sumbunya misalnya dari minus 8 sampai dengan 8. Kemudian kita klik OK. Ya. Inilah hasil perputaran apabila diputar terhadap sumbu Y sama dengan sumbu X sama dengan negatif 2. Apabila kita lihat banyak persegi panjang 5 dengan cara perputarannya, kita peroleh hasil sebagai berikut. Semakin meningkat banyak persegi panjang, maka volume yang dicari akan semakin akurat. Nah, metode persegi panjang, metode hitungan integral adalah suatu metode menghitung dengan menggabungkan hasil hitungan dari bagian-bagian yang amat kecil menjadi bagian-bagian yang utuh. Nah, bagian-bagian yang kecil ini dapat berupa luas, volume, panjang busur, dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya yang belum kita ketahui. Cukup sekian presentasi dari saya.
tutorial tentang bagaimana mencari volume benda putar menggunakan program autograph. Sekian dan terima kasih.